Halo teman-teman RTI FM online semuanya. Apa kabar nih kalian? Dan kali ini kita di segmen wawancara ya menghadirkan seorang penulis sebenarnya. Tapi dia itu juga aktif di media sosial. Jadi bolehlah kita sebut sebagai selebgram atau enggak juga influencer. Karena pengikutnya alias followernya juga udah lumayan banyak nih. Mungkin kita boleh aja langsung perkenalan. Halo Sobat RTI FM semua, salam kenal, aku Oki Sutanto. Hari ini diundang sama Kak Linda kesini untuk ngobrol-ngobrol. Aku sebenarnya adalah seorang penulis yang suka berbagi pemikirannya lewat tulisan, kadang juga lewat kelas-kelas mengajar, kadang lewat media massa, kadang lewat media sosial. Intinya aku memang suka ngoceh dan suka berbagi aja sih orangnya. Wah lumayan banget nih ya. Tapi kita mungkin mau ngobrol dulu sama kegiatannya Kak Oki Sutanto yang paling awal. Oke. Dimana kan Kak Oki sendiri kan merupakan lulusan psikologi ya. Terus akhirnya bisa membuahkan sebuah hasil karya secara komersial untuk pertama kalinya dengan buku yang berjudul How to Be Interesting. Oke, Nah, iya. itu bikinnya bareng sama beberapa kawan ya. Ya betul, kawan-kawan pas dulu kuliah psikologi. Oke, dan kemudian boleh nggak sih cerita sedikit mengenai buku tersebut nih? Boleh dong, boleh banget. Apa isinya? Nah, jadi awalnya pas pandemi itu aku sama beberapa teman sebenarnya dari sebelum pandemi bikin sebuah inisiatif. Itu untuk membantu teman-teman yang jomblo untuk menemukan jodoh. Nah, kita bikin acara-acara offline dan juga online untuk mempertemukan. Kita bikin kelas-kelas supaya mereka bisa upgrade diri, teman-teman yang jomblo ini. Karena salah satu temanku itu adalah seorang psikolog khusus relasi. Jadi memang dia punya concern di bidang relationship. Nah, di situ kita bikin banyak acara, kita bikin banyak edukasi, lalu kita sadar salah satu hal yang perlu banget buat dibenahi untuk para sobat jomblo itu adalah bagaimana cara mereka membuat diri mereka menarik. Ternyata itunya yang kurang, karena kadang mereka entah terlalu membosankan, mereka nggak tahu cara ngejual dirinya tuh gimana, dan ketika kita kenalin, kita pertemukan dengan sesama jomblo lain, mereka juga jadinya nggak bisa engage dengan conversation yang menarik juga. Maka kita pikir gimana ya caranya supaya ngebantu teman-teman jomblo ini. Akhirnya yaudah deh kita bikin buku aja nih, How to Be Interesting. Jadi lewat riset, lewat bahan bacaan kita, lewat pengalaman teman-teman kita ngebantu klien-kliennya juga, kita intisarikan lah itu gimana sih cara ngejual diri, gimana sih cara bertemu dengan lawan jenis tapi bisa give lasting impression gitu loh. Jadi ide awalnya di situ, meskipun pada perjalanannya kita ngobrol dengan penerbit, ada ide untuk membuat gimana kalau ini dibuat lebih general, nggak cuma buat orang jomblo aja. Kan sebenarnya prinsip-prinsip supaya menjadi pribadi yang lebih menarik itu tetap bermanfaat, mau itu untuk mahasiswa, mau untuk pelajar, mau karyawan, siapapun itu bisa dapat manfaatnya gitu. Wow, ini menarik sekali. Tapi ketika bikin buku tersebut, Kak Okinya sendiri itu jomblo apa enggak? Saat itu enggak. Saat itu enggak dan sekarang juga tidak Iya, ini sepertinya. iya betul. Sebelumnya pernah merasakan kesulitannya jadi jomblo di atas usia 30. Oke. Iya, itu beda tantangannya. Kalau jomblo di usia 20-an masih sibuk di universitas, masih punya komunitas dan lain sebagainya, itu masih lebih mudah untuk bertemu dengan orang lain. Tapi ketika jomblo di usia 30-an udah sibuk dengan kerjaan atau karir atau bisnis, nah itu jadi lebih susah tuh untuk menemukan calon. Makanya waktu itu kita punya concern di bidang itu, aku dan dua temanku yang lain, karena semua pernah merasakan ada di posisi itu di usia 30-an jomblo dan kesulitan untuk bertemu orang lain. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi buat teman-teman nih ya, kayaknya kalau yang kalian merasa, aduh aku kurang pede, aku kurang percaya diri nih untuk menemukan kekasih hati, ya. Nah ini boleh banget kayaknya Boleh. langsung aja kepoin bukunya Boleh. yang berjudul How to Be Interesting. Padahal ini juga nggak buat sobat jomblo aja Enggak, tapi general. juga buat kalian yang mungkin ngerasa kayaknya aku di dunia profesional pun Betul. butuh deh buat meningkatkan percaya diriku nih. Terus kemudian nih ya, aku juga mau tanya sama Kak Oki. Ketika Anda
berprofesi sekarang itu sebagai penulis, wirausaha, dan juga sebagai content creator, bahkan pembicara juga gitu ya. Itu kan Anda pasti memiliki tujuan utama. Dan kalau dari blognya Anda sendiri itu Anda membuat tulisan kalau Anda itu ingin menjadi berguna atau to be useful bagi sesama. Nah, ini gimana sih penerapannya? Oke, pertanyaannya berat sekali, saudara. Sebenarnya dari awal aku itu suka menulis, suka berbagi, udah dari sejak kuliah sih. Udah dari sejak kuliah, pas kuliah juga dulu aku jadi asisten dosen, jadi emang suka ngajar, suka berbagi. Aku juga mulai suka bikin tulisan, kirim tulisan ke media kampus, bahkan ke Harian Kompas, waktu itu salah satu surat kabar terbesar di Indonesia. Jadi memang kesukaan, hobi untuk menulis, untuk berbagi itu udah dari zaman dulu. Nah, beberapa sosok yang memang jadi panutan gitu, yang memberikan banyak dampak, sangat influencing tulisan-tulisanku itu antara lain adalah Suhogi, lalu ada Pramudia Anantatur, lalu ada Gunawan Muhammad juga. Dari karya-karya mereka aku belajar bahwa tulisan itu nggak cuma sekadar kata-kata untuk kita menyampaikan sesuatu, untuk kita menyampaikan informasi. Jadi lebih daripada itu, tulisan juga ternyata bisa bermanfaat ke banyak orang, untuk mencerdaskan orang, membuat orang dari yang tadinya nggak tahu jadi tahu, membuat orang lebih peduli terhadap isu-isu tertentu. Seperti misalnya Suhogi, itu kan tulisannya banyak sekali, dia membahas tentang isu-isu sosial, kritis terhadap isu sosial, kritis terhadap pemerintah, politik. Jadi membangun kesadaran ke orang banyak bahwa perlu loh buat kita itu lebih peduli. Ada loh idealisme yang harus kita kejar, nggak cuma hal-hal pragmatisme doang yang bisa kita cari dalam hidup ini, misalnya cari uang, naik tangga karir dan lain sebagainya, tapi juga kepedulian terhadap sesama. Nah, hal-hal seperti itu yang memang sangat berdampak aku pada saat baca karya-karya mereka, dan aku pun jadi terpacu untuk juga bisa menghasilkan tulisan-tulisan atau karya-karya yang juga berdampak buat orang lain. Jadi nggak cuma ngasih informasi gue ini adalah orang yang bla 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 gitu ya, enggak, tapi lebih ke fokusnya gimana supaya bisa lewat karya-karyaku itu membuat orang lebih cerdas, buat orang lebih kritis terhadap berbagai isu. Jadi mungkin usefulnya lebih ke sana yang aku lihat, meskipun mungkin ada yang nganggap ini nggak useful, atau ini cuma menyerang pemerintah aja, ini terlalu kritis dan lain sebagainya. Ya nggak apa-apa, tapi menurutku selama aku bisa membuat orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya nggak peduli jadi peduli, itu menurutku sudah bermanfaat sih buat orang lain. Oh, jadi oleh karena itu Kak Oki sendiri itu rajin ya untuk membuat berbagai tulisan. Bahkan ada tulisan yang mingguan nih kalau aku perhatikan. Iya betul. Nah, tapi kamu itu kan juga beberapa kali gitu atau sering bahkan ya menuangkan tulisan kamu itu dalam beberapa media online dan juga dalam media sosial kamu sendiri. Tapi kemudian aku juga memperhatikan kalau Kak Oki ini juga ada membatasi beberapa konten secara eksklusif, alias harus subscribe gitu atau enggak langganan. Nah, padahal tadi udah ngomong nih, semua orang boleh untuk melihatnya. Boleh dong. Tapi kemudian kenapa ada yang dibatasin alias harus subscribe? Oke. Sebenarnya fitur subscription ini lebih ke creator support sebenarnya secara konsep gitu ya. Awalnya dulu banyak di gamers. Awalnya dulu banyak di industri gamers, di mana kita sebagai penonton bisa support langsung ke kreatornya, bisa support langsung ke orang-orang yang streaming. Mereka lagi main game, lagi streaming, terus kita bisa jadi subscribers, kita bisa ngirim gift dan lain sebagainya. Awalnya sebenarnya creator support dari sana konsep awalnya. Lalu mulai dibawa ke media-media yang lebih mainstream, mulai dari YouTube. Mereka bikin namanya membership. Jadi kalau subscribe kan gratis, semua orang bisa subscribe. Tapi YouTube mulai bikin membership, YouTube membership, di mana orang bisa mendukung si kreatornya ini supaya bisa lebih baik lagi dalam berkarya lewat dukungan finansial secara langsung gitu. Nah, ini sebenarnya changing the landscape ya ke dunia kreator konten gitu ya. Karena sebelumnya kreator konten ini tidak
atau terlalu dependent terhadap endorse, terlalu dependent terhadap ada yang lagi mau ngiklan atau enggak. Jadinya kan itu menyulitkan juga ya, khususnya untuk kreator konten yang mungkin belum sampai di level mega influencers yang sudah di atas 1 juta followers gitu ya. Nah, ini dengan adanya fitur-fitur seperti ini itu memungkinkan kreator-kreator yang belum mencapai level itu tapi memiliki pendukung yang memang loyal, yang memang hardcore gitu ya, untuk tetap support dan bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Mungkin kalau di luar negeri ada yang namanya OnlyFans ya, meskipun secara perkembangan jadinya lebih banyak konten-konten yang mungkin 17 tahun ke atas gitu ya, konten-konten dewasa, tapi ada juga yang kayak Patreon, kalau di Indonesia ada Karya Karsa dan lain sebagainya. Intinya di mana kita sebagai penikmat, kita sebagai audiens bisa mendukung langsung kreator dalam berkarya. Nah, itu juga ketika akhir tahun lalu Instagram mulai bikin fitur subscription, aku pun mencoba untuk mikir gimana ya bikin gimana cara supaya mendayagunakan si fitur ini supaya bisa terjadi komunikasi dua arah yang lebih baik. Audiensku bisa support dan aku pun bisa mendapatkan support itu untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi. Jadi lebih ke eksperimen sih sebenarnya kalau aku, karena aku juga kan suka ngajar. Aku kadang ngajar ada namanya Rehab BNN, yaitu bootcamp nulis dan konten, di mana murid-muridnya atau orang yang ikut itu kebanyakan adalah kreator konten atau orang-orang yang lagi belajar ingin nulis. Nah, di sini aku ingin bereksperimen dan juga membuktikan gitu ke mereka bahwa kita nggak harus bergantung kepada iklan aja loh, kita nggak harus bergantung kepada endorsean aja loh. Selama konten kita memang ada manfaatnya, ada orang-orang yang menganggap itu useful, ada orang-orang yang relate dengan itu, kita tetap bisa hidup dari sana. Lebih ke sana sih, jadi aku bereksperimen supaya ketika aku ngajar, aku bisa ngasih real life experience yang udah aku lakukan gitu, dibandingkan cuma teorinya doang, tapi aku udah ngejalanin, aku udah ngebuktiin nih jalannya tuh seperti ini, peta jalannya, ini yang bisa dilakukan, what works and what doesn't work gitu ya. Nah, itu yang bisa aku bagikan lagi ke mereka gitu sih. Wow, ini sangat menarik ya ternyata ya teman-teman ya, buat kalian semua yang emang mungkin sekarang itu kan anak-anak sekarang ya, Gen Z atau mulai Gen Alpha itu mulai lebih banyak bereksperimen dengan yang namanya media sosial tersebut. Dan kemudian Kak Oki, aku juga mau tanya, terkait dengan apa yang Anda lakukan saat ini, apa sih harapan ke depannya? Oke. Sebenarnya aku dari awal nggak berniat atau bercita-cita gitu ya jadi seorang kreator konten, karena lebih hobi aja nulis sebenarnya dari zaman kuliah, lalu mulai aktif banyak intens di media sosial itu pada saat pandemi. Karena waktu itu aku punya usaha juga, aku hidup dari usahaku, bisnis kecilku itu. Nah, pada saat pandemi itu kan harus ditutup lokasi usahanya kan, waktu itu ada pembatasan sosial besar-besaran, semua lokasi usaha, gedung, perkantoran itu harus ditutup. Nah, pada saat itu aku nggak ada kerjaan jadinya. Bisnisnya tetap jalan, kita going online gitu ya. Tapi kan jadinya aku punya banyak waktu luang tuh waktu itu. Nah, lalu mikir ngapain ya nih punya banyak waktu luang pada saat pandemi, ya udah deh lebih intens nulis aja di media sosial. Kenapa di media sosial? Karena waktu itu dari zaman kuliah aku punya blog, tapi aku sendiri berefleksi bahwa kayaknya makin kesini makin jarang nih baca blog. Bukanya kalau nggak Instagram, Twitter, mungkin TikTok bagi sebagian orang. Aku sih jujur nggak terlalu banyak buka TikTok, sesekali aja karena agak pusing. Jadinya kayaknya udah nggak zaman ya nulis di blog. Coba deh nulis di media sosial. Pada waktu itu di Twitter dan Instagram, dan aku coba rutinkan, intenskan nulis di sana, dan ternyata banyak yang merasa relate, banyak yang merasa terbantu, banyak yang finding it useful lah tulisan-tulisan aku, konten-konten aku, dan ya udah aku juga jadi merasa tervalidasi nih, ternyata apa yang gue lakukan bisa bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau ditanya end game-nya apa atau tujuan akhirnya apa, ya kembali ke yang tadi tuh, selama bisa bermanfaat buat orang lain, selama bisa membantu orang lain, ya udah tujuanku lebih ke sana aja. Jadi ini bukan satu-satunya profesi atau aku going all in gitu ya di dunia kreator konten ini, enggak juga. Aku tetap punya usaha lain, aku juga tetap mengajar, tapi kadangkala ini jadi saling mensubsidi.
Jadi saling support gitu ya. Ketika aku makin besar di media sosial gitu ya, makin banyak followersnya, ternyata itu secara tidak langsung berdampak juga ke bisnisku di dunia nyata, di dunia offline. Padahal aku jarang banget promote bisnisku sendiri gitu ya. Itu paling nggak nyampe sebulan sekali aku ngomongin bahwa aku tuh punya bisnis ini gitu ya. Tapi ada aja followers yang akhirnya percaya, kalau gue butuh ini, gue nyari lo aja deh gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, mungkin udah trust karena sering ngelihat muka aku, sering ngelihat konten aku gitu ya di Instagram, atau justru dari media sosial orang suka baca konten aku, orang suka ngelihat pemikiran aku di sana, tiba-tiba aku diundang untuk bisa gak ngajar di perusahaanku untuk topik ini, bisa gak ngajar di kampus ini untuk topik ini, kadang sebagai pembicara di salah satu kelas aja, kadang untuk studium general ya atau kuliah umumnya, hal-hal seperti itu yang bikin jadi bisa salah satu revenue stream juga ya ternyata dari situ. Padahal dari awal aku nggak niatin ke sana, tapi ya sekarang try to juggle between all the roles aja sih jadinya. Tapi bisa manage waktu atau atur waktu nih? Kadang keteteran, kadang kesulitan, apalagi sejak tahun lalu punya anak juga gitu ya. Jadi banyak waktu yang memang harus aku luangkan untuk ngurus anak, untuk menghabiskan waktu sama keluarga. Jadi kadang keteteran, but so far masih bisa di manage. Oke, jadi lumayan banget nih ya teman-teman ya. Tapi kegiatannya dia ternyata banyak loh, nggak menyangka juga kita. Nah, selanjutnya mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, loh kok Kak Oki bisa ada di studio Radio Taiwan Internasional? Oke nih teman-teman, kita balik lagi ya sama segmen wawancara dengan Oki Sutanto. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas terkait dengan profesinya Kak Oki Sutanto, kali ini kita akan ngebahas yang lebih jelas lagi nih terkait dengan Taiwan. Nah, kan Kak Oki kan udah datang ke Taiwan ya, udah jauh-jauh nih 5 jam lebih perjalanan. Kemudian kamu ini sempet ya ngebahas di konten yang secara khusus terkait dengan yang namanya brain rot dalam tulisannya kamu nih. Jadi beberapa tulisan itu udah mulai nih membahas terkait dengan yang namanya fenomena brain rot. Sementara fenomena brain rot itu juga udah mulai dikenal dan udah mulai sering dikulik di media sosial, di media online, bahkan di beberapa buku terkait dengan ya kegiatan anak muda saat inilah. Dan itu terjadi di seluruh dunia nih Kak Oki ya. Tapi kenapa Kak Oki juga ikutan untuk membahas hal tersebut? Apa sebenarnya ketika tulisan tersebut terkait dengan yang namanya brain rot atau pembusukan otak ini belum terlalu heboh kayak sekarang, itu udah mulai kepikiran? Oke. Sebenarnya brain rot sendiri aku udah sempet baca, sudah sempet tahu lah ya dari tahun lalu lah ya, ada beberapa artikel yang mulai membahas tentang itu, gimana sih aktivitas di dunia digital ini, di mana orang makin banyak yang sehari-hari sibuk scroll media sosial ini bisa berdampak ke menurunnya kualitas intelektual ya, dan juga pemikiran dari seseorang, makanya disebutnya brain rot. Nah, tapi kan di akhir tahun lalu itu Oxford Dictionary memilih brain rot sebagai word of the year gitu ya. Nah, di situ langsung tuh diskursus tentang brain rot langsung memuncak. Semua orang langsung tiba-tiba membahas soal brain rot. Nah, saat itu juga memang aku lagi mikir untuk bikin yang konten subscribers itu, konten yang eksklusif itu mau difokuskan kemana. Nah, akhirnya aku pikir salah satunya adalah ya udah, gimana kalau aku bungkus benang merahnya ini sebagai usaha memerangi brain rot gitu. Karena memang dari bertahun-tahun lalu aku suka membagikan artikel-artikel yang lebih panjang sebenarnya ke teman-teman followersku gitu ya, entah itu artikel di media, entah itu membagikan buku, entah kadang ngebahas soal film. Intinya konten-konten atau media yang bisa dibaca dengan lebih in-depth, lebih mendalam, nggak cuma clickbait, nggak cuma bungkusnya doang, nggak cuma sesuatu yang dangkal gitu kan. Itu yang dibilang sebagai konten brain rot gitu ya, konten yang nggak terlalu substansial, yang cuma ngebahas dari sisi ringan-ringannya aja, lucu-lucuannya aja, entertainmentnya aja, tapi nggak ada isinya. Tapi itu yang bikin orang kecanduan kan. Itu konten-konten seperti itu yang isinya cuma meme, yang isinya cuma prank, yang isinya jokes gitu ya, bikin orang scroll terus di media sosial bisa sampai berjam-jam, dan pada akhirnya bisa menurunkan kualitas pemikiran dari seseorang. Nah, itu juga memang jadi concern aku. Itu karena kan dulu aku kuliahnya psikologi gitu ya, S1, S2-nya ngambil psikologi sosial juga. Aku sering baca-baca juga buku terkait bagaimana
konsumsi media itu bisa mempengaruhi pemikiran atau otak seseorang gitu ya. Dan ini juga memang jadi concern oleh beberapa ahli psikologi juga. Mungkin salah satu buku yang lumayan terkenal itu adalah The Anxious Generation dari Jonathan Haidt. Itu seorang profesor psikologi di New York University yang dia menyatakan bahwa riset menunjukkan nih bahwa di era 2010-an ke atas saat smartphone sudah semakin lumrah digunakan oleh anak-anak muda, oleh remaja, juga media sosial semakin masif, itu banyak sekali masalah-masalah yang mengikuti. Mulai dari menurunnya berpikir kritis, lalu bikin kecanduan, lalu bikin orang jadi kesepian, ada isu-isu mental health dan lain sebagainya yang bisa diatribusikan ke penggunaan eksesif dari smartphone dan juga media sosial. Jadi memang concernnya itu ke sana, gimana supaya aku nggak berkontribusi ke bikin orang jadi makin brain rot. Sebenarnya lebih ke sana. Aku kalau nggak bisa jadi solusi, minimal jangan jadi bikin problemnya jadi makin parah. Itu sih yang sebenarnya jadi concern aku di awal. Makanya aku pengen mulai banyak fokus untuk bikin konten-konten anti brain rotnya. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya, untuk membantu orang-orang supaya nggak cuma sehari-hari bacain konten-konten yang sekilasan doang, yang nggak banyak substansinya, bisa lebih banyak baca artikel-artikel long reads yang aku bagikan, kadang dari The New York Times, kadang dari Harian Kompas, dari Tempo, yang memang itu dibuat dengan niat dan dibuat dengan riset, artikel yang panjang, kadang 1000 kata, kadang 3000 kata, kadang bahkan bisa lebih. Nah itu aku bagikan dan ternyata banyak yang berminat, ternyata banyak yang suka juga ketika aku membagikan artikel-artikel seperti itu. Bahkan kadang sebenarnya itu artikel bisa dicari sendiri, tapi kan sekarang masalahnya adalah kurasi. Karena terlalu banyak konten di luar sana, terlalu banyak hal yang bisa dinikmati di luar sana, orang jadi bingung. Ini segini banyak opsi, mana yang harus gue baca, mana yang harus gue kulik lebih lanjut. Nah ini aku bisa menghadirkan kurasi tersebut ke followersku, ke subscribersku, sehingga mereka bisa mengakses bacaan-bacaan yang lebih berkualitas gitu sih. Ya, ketika Anda membahas ini aku jadi bertanya-tanya, karena ini sangat menarik nih Kak Oki ya. Kan kalau sekarang itu kayak media sosial, anggaplah Instagram yang sering Anda pakai ya. Instagram itu kan gimana pun ada pembatasan nih. Misalnya untuk video sekarang 1,5 menit. Oh ya betul. Terus udah gitu terkait dengan yang namanya slide, itu sekarang udah lebih membaik ya, sampai 20 slide. Sebelumnya hanya 10 saja. Nah itu gimana cara untuk mengakalinya? Oke. Dengan pembatasan-pembatasan yang ada di media sosial itu ya. Oke. Nah, terkait pembatasan ini juga ada satu buku yang menarik, judulnya Attention Span dari Dr. Gloria Mark. Dia ngelihat bahwa selama beberapa dekade ini, dia bikin penelitian dari 2000-an awal, itu attention span seseorang, yaitu kemampuan seseorang untuk fokus ke satu informasi sebelum dia berpindah membaca hal lain atau buka gadgetnya atau ganti layar gitu ya, itu menurun drastis. Dari yang sebelumnya itu di atas 2 menit ya, kayaknya sekitar 140-an detik, lalu menurun ke 70-an detik, dan terakhir itu sudah di 46 detik aja. Attention seseorang, kemampuan orang untuk fokus di satu informasi atau di satu konten sebelum dia beralih ke konten berikutnya. Nah ini salah satu penyebabnya juga betapa fast pace-nya juga, tempo yang ada di media sosial kan. Ketika misalnya buka TikTok gitu ya, kita diemin aja semenit itu udah berapa konten tuh kan, ganti-ganti. Pokoknya kita dimudahkan untuk mendapatkan konten segitu cepat dan segitu banyaknya. Kita dimudahkan juga kalau nggak suka yaudah langsung skip gitu ya, tinggal pencet atau swipe sedikit udah langsung ke konten berikutnya juga. Jadi memang media sosial, platform memang punya kebutuhan untuk itu, untuk bikin orang bertahan selama-lamanya, sepanjang mungkin ya di platform mereka. Nah salah satunya dengan memberikan opsi sebanyak-banyaknya juga kan. Itu yang dilakukan oleh platform media sosial apapun lah itu. Mau itu Instagram kah, mau itu Twitter kah, mau itu TikTok dan lain sebagainya. Nah sebenarnya paham pertimbangan bisnisnya
ya. Ketika bisa bertahan semakin lama di platform itu, berarti platform itu juga jadi punya banyak leverage untuk ke advertisers gitu kan. Jadi orang bisa beriklan dengan lebih banyak, dengan lebih mengeluarkan lebih banyak uang lah untuk beriklan di platform mereka. Nah, itu yang pada akhirnya membuat konten-kontennya jadi kurang mendalam menurutku. Konten-kontennya jadi banyak yang receh, jadi banyak yang kurang substantif, karena itu tadi platform punya kebutuhan untuk orang jangan sampai pergi dari platform gua. Nah, gua kasih lu opsi untuk ngelihat sebanyak-banyaknya konten gitu ya. Nah, gimana cara untuk mengakali hal itu? Kalau aku sendiri sih pertama, aku juga senang tuh ketika di Instagram carouselnya bisa sampai 20 slides. Karena sebelumnya cuma 10 slides. Nah, itu aku jujur kesulitan ketika bikin tulisan panjang, khususnya kalau udah di atas 800 kata gitu mau dipindahin ke carousel, itu jadinya kecil-kecil banget. Dan belum lagi kalau mau nambahin gambar, nambahin foto kan jadinya susah ya di situ. Nah, ketika itu jadi 20 slides, itu kita jauh lebih bisa memanfaatkan tuh sebenarnya. Kita bisa bikin teksnya sedikit lebih besar, jadi lebih enak dibaca. Kita bisa masukin foto, kadang bisa masukin video juga. Nah, itu sebenarnya membantu ya. Dengan bikin carousel itu kita bisa bikin kita bisa bikin konten yang lebih mendalam tuh di situ. Sekarang kayaknya untuk bikin 1200 sampai 1500 kata di satu carousel itu masih memungkinkan dan masih enak untuk dibaca menurutku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kontennya lebih panjang gitu ya, atau nggak muat nih di dalam durasi yang disediakan, kita bisa bikin series sih sebenarnya. Kita bisa bikin series, jadi bahasan ini part satunya dulu atau pengantarnya dulu aja, lalu minggu berikutnya kita bisa bahas bagian berikutnya, nanti bisa bahas lagi bagian lainnya. Atau beberapa teman-teman lain mencoba mengakalinya dengan mengconvert dari Instagram ke YouTube. Jadi konten panjangnya, konten lengkapnya mungkin ada di website, mungkin ada di YouTube gitu ya. Nah, yang dihadirkan di media sosial teasernya aja. Jadi untuk menarik orang. Nah, kalau tertarik baca lengkapnya bisa ke YouTube kita, bisa ke website kita. Nah, itu banyak juga yang mencoba melakukan hal seperti itu. Karena jujur 1,5 menit atau 3 menit kalau bikin video gitu ya, itu kurang banget sih. Kayak baru ngomong bentar ya tiba-tiba udah kepotong. Jadi itu beberapa cara sih ngakalinnya. Wow, ini menarik nih. Ini tips yang sangat menarik ya buat kalian semua yang sebenarnya pengen bikin konten bermanfaat tapi terbatasi sama yang namanya platform media sosial nih. Dan kemudian ketika Kak Oki itu datang ke Taiwan, kan kamu juga pasti melihat ya dinamika orang-orang Taiwan seperti apa nih. Khususnya orang-orang yang ada di kota besar, karena ini kan adalah kota Taipei ya. Terus udah gitu kan juga kalau di kota Taipei juga kan terlihat jelas ya, orang tua, anak muda dan anak-anak gitu. Itu kan juga udah mulai tuh. Kalau di MRT mungkin Anda lihat banyak yang pegangannya gadget ya. Ponsel di mana-mana. Nah, menurut Kak Oki sendiri, apakah yang namanya fenomena brain rot ini itu juga udah masuk nih di Taiwan? Menurutku ini sih memang fenomena global ya. Jadi selama memang sebuah negara itu tidak luput dari yang namanya globalisasi gitu, jadi ada smartphone, ada internet, ada media sosial, ya pasti mereka akan terpapar juga lah dengan fenomena brain rot ini. Kecuali mungkin kalau di negara Korea Utara misalnya, mungkin nggak semua bebas menggunakan handphone, ya mungkin jadinya nggak kena brain rot di situ. Tapi selama itu terjadi, globalisasi ada di negara tersebut, semua orang bisa mendapatkan akses terhadap internet, media sosial, handphone, menurutku bisa-bisa aja terpapar dengan yang namanya brain rot. Cuma lagi-lagi memang tidak mudah untuk memastikan orang ketika megang handphone itu dia lagi ngurusin kerjaan, dia lagi berkomunikasi dengan keluarganya kah, dia lagi ngecek email, atau dia lagi scroll-scroll sosial media secara mindless. Kan yang bisa dikategorikan sebagai brain rot ketika you do it mindlessly. Jadi nggak ada tujuannya, lagi bosen buka media sosial, lagi bingung nih, lagi nungguin meeting, buka media sosial. Jadi nggak ada tujuannya sebenarnya, nggak ada juntrungnya. Nah, beda dengan misalnya orang buka itu untuk ngurus kerjaan, mau balas email, atau lagi mau belajar sesuatu, dia buka YouTube, dia lagi mau cari informasi tertentu, dia nanya ke ChatGPT gitu misalnya. Nah, kalau yang bertujuan itu nggak bisa dikategorikan sebagai brain rot. Tapi kalau misalnya orang mindless gitu ya, mindlessly scroll bisa sampai setengah jam bahkan berjam-jam, nah itu yang bisa dikategorikan
dikategorikan sebagai brand road. Kalau aku sih ngelihat mirip-mirip lah sebenarnya secara ini ya, masyarakatnya, entah di Taipei dengan di Jakarta. Aku juga di Jakarta selalu naik kendaraan umum, naik MRT, naik busway, Transjakarta, atau naik KRL, kereta gitu ya. Ya memang perilakunya seperti itu. Kebanyakan orang ya pasti di gadgetnya masing-masing gitu. Tapi kan ya lagi-lagi kita nggak tahu, siapa tuh dia lagi baca buku di gadgetnya, kan sekarang juga udah bisa. Jadi ya itu sih yang tidak mudah untuk ngejudge itu. Oke. Tapi kalau dalam perjalanan Anda beberapa waktu belakangan gitu di Taiwan sendiri, khususnya di kota Taipei, menurut Anda anak muda yang di Taiwan itu seperti apa? Apakah sama sebenarnya sama yang di Jakarta atau di Indonesia, atau kayaknya agak berbeda deh gitu? Atau ngelihat nggak sih antara persamaan atau perbedaan antara anak muda yang di Taiwan dengan yang di Indonesia? Ada kayak bedanya nggak sih gitu? Jujur aku belum melihat sebegitunya sih. Jujur aku belum melihat di mana perbedaannya gitu ya. Tapi kalau dari selayang pandang sih, anak-anak muda di sini dengan anak-anak muda di Jakarta, khususnya ya di Jakarta kota besar juga, atau ketika aku pergi ke Singapura atau aku pergi ke Jepang, mirip-mirip aja sih perilakunya. Banyak yang pergi dengan pasangan, banyak pergi dengan teman-temannya gitu ya. Jadi memang kebutuhan untuk interaksi sosial secara langsungnya itu kelihatan memang masih ada gitu ya. Lalu mereka juga ya kebetulan karena aku turis, jadi aku juga perginya ke tempat-tempat entah ke mall atau ke night market. Jadi memang terlihat anak mudanya memang having fun lah ya. They try to have fun together gitu ya, dengan makan bareng, dengan pergi ke mall bareng, dengan jalan-jalan bareng. Bahkan ketika aku pergi kemarin ke Chiang Kai-shek Memorial, itu juga banyak anak-anak muda, tapi kebanyakan sama keluarganya sih yang pergi ke sana juga. Jadi aku melihat sama-sama aja, mirip-mirip aja gitu ya, khususnya untuk anak-anak muda di kota besar di berbagai negara yang pernah aku datangi, kurang lebih memang seperti itu. Dan aku juga ngelihat kemarin cukup ramah sih orang-orang Taiwan ya, entah anak mudanya, entah yang seumuran atau bahkan lansia. Kebetulan kan aku bawa anak kecil ya, jadi kadang kemana-mana kita naik stroller. Nah itu mereka dengan senang hati membantu ngejagain liftnya supaya nggak turun dulu gitu ya ketika tahu aku bawa anak kecil, ngasih jalan dulu ketika masuk ke MRT atau ketika keluar. Jadi aku melihat sih cukup ramah sih orang-orang sini. Berapa kali kita masuk ke minimarket itu juga kasirnya mau ngajak main anakku gitu loh. Jadi memang seramah itu. Kadang kalau di MRT ada lansia ngajak main, hai, halo gitu ya, nyapa ke anak aku ya. Kebetulan anakku juga cukup ekstrovert kayaknya, semua orang disapa sama dia. Tapi aku melihat cukup ramah, cukup lively lah orang-orang di sini. Tidak dingin, tidak menutup diri, tidak tertutup. Dan ketika tahu aku nggak ngomong bahasa sini juga ditanya, oh where you come from gitu loh. Jadi ada niatan untuk tahu lebih lanjut lah. Cukup ramah, dan juga bahasa Inggrisnya juga cukup baik sih. Selama ini belum pernah berkendala yang sampai nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Mau ke restoran, mau ke public place, bahkan ketika lagi ketemu di MRT atau apa, bisa tetap berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Dan kemudian sebagai pertanyaan nih ya, udah mulai penutup nih ya Kak Oki ya. Siap. Apakah perjalanan ini akan juga jadi inspirasi Kak Oki nih dalam tulisan-tulisan di masa mendatang atau postingan-postingan nanti ke depannya? Pastinya sih. Kalau aku selalu suka ngumpulin informasi terlebih dahulu. Jadi meskipun nggak langsung aku tahu ini ujungnya akan jadi kayak gimana gitu, ujungnya akan aku nulis seperti apa, tapi aku yakin setiap pengalaman yang kita alami, setiap informasi yang kita terima, itu pasti akan berpengaruh ke output yang nanti akan kita hasilkan gitu ya. Kan kita mungkin sering dengar connecting the dots gitu ya. Jadi connecting the dots dari beberapa hal yang mungkin tidak berhubungan untuk menghasilkan satu kesimpulan baru atau satu pengetahuan baru gitu ya. Nah, tapi sebelum ke connecting the dots, orang sering lupa satu hal yang nggak kalah penting, yaitu collecting the dots-nya dulu. Jadi kita kumpulin dulu, kita koleksi dulu dots-dotsnya, informasi-informasi, pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda, untuk nanti bisa kita ramu, bisa kita racik menjadi connecting the dots-nya itu. Nah, pengalaman jalan-jalan ke sini itu bagian dari collecting the dots-nya dulu. Jadi aku ngumpulin pengalaman, ketemu orang baru,
datang ke sini gitu ya, ngobrol dengan orang, kadang dapat informasi dari followers yang kebetulan juga tinggal di Taiwan, kita jadi bisa ngobrol-ngobrol juga. Nah itu bakal jadi sumber inspirasi ketika nanti misalnya aku lagi nulis entah rekap perjalanan, entah misalnya nanti aku lagi nulis tentang isu-isu sosial, tentang brand road mungkin mau aku tulis, ya pastinya nanti akan bisa jadi inspirasi dan juga bahan bakar untuk menghasilkan karya yang baru nantinya. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan Kak Oki di hari ini nih. Ini kita dapat insight banyak banget ya, informasinya sangat menarik nih. Jadi ya teman-teman ya, otomatis ya, ini Kak Oki ini karena dia adalah lulusan psikologi pasti ngerti banget ya tentang kesehatan mental juga. Jadi buat kalian bisa aja sih kepoin terkait dengan Kak Oki Sutanto sendiri yang benar-benar sangat menarik. Tapi karena sudah waktunya juga nih, sayang sekali kita harus pamit undur diri. Terima kasih Kak Oki karena sudah hadir di studio. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang mampir ke sini. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.